Sedangkan dalam momen ini, dia hanya melakukan satu gerakan dan lengannya menempel kepada Lautaro dalam situasi berlari 50-50. Jelas ini bukan handsball. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi ternyata kalau kondisinya lagi berduel, kemudian badannya nempel ya, terus kondisinya 50-50, maka tidak akan dianggap handsball. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik dari tim kesayangan kita yang bisa dicerewetin bareng-bareng teman-teman. Khususnya gue melihat teman-teman, belakangan ini Inter sedang diserang ya oleh beberapa pihak melalui media. Ini sepertinya kalau menurut gua sedang ada upaya ya untuk mengganggu konsentrasi Inter, untuk mengganggu sisi psikologis para pemain Inter. Mengingat belakangan ini ya, di beberapa pertandingan terakhir tren Inter sedang meningkat, sedang bagus-bagusnya. Padahal situasi kita sedang tidak ideal. Bayangin aja teman-teman, dengan kondisi yang sangat tidak ideal saja, kita di Serie A cuma selisih 1 poin dari Capolista. Dan di Liga Champions kita termasuk bagus lah. Masih ada di 8 besar dan belum terkalahkan, bahkan belum kebobolan sama sekali. Padahal sekali lagi kondisi kita jauh dari kata ideal ya. Pramusim ditinggal oleh banyak pemain, bursa transfer juga tidak maksimal, keinginan Inzaghi tidak terpenuhi ya. Lalu kemudian selama kompetisi berjalan kita banyak ditinggal silih berganti pemain yang cedera. Nah teman-teman, apabila setelah international break ini tidak ada pemain kita yang berguguran ya gara-gara membela tim nasional, ini artinya skuad kita akan komplit. Karena setelah jeda international break nanti, Carlos Augusto juga sudah siap untuk tampil. Mereka pasti berpikir ya, Inter tidak dalam kondisi prima saja performanya bagus, apalagi skuad mereka komplit. Oleh karena itu, gue bisa membayangkan sih, rival-rival kita pasti saat ini sedang ketar-ketir ya. Sehingga mereka berusaha untuk mengganggu Inter dari sisi non-teknis, dari sisi psikologis dengan menyerang di media. Untuk serangan pertama, yang mengawali serangan terhadap Inter ya, ini dilakukan oleh mantan pelatih Inter sendiri, Antonio Conte. Setelah pertandingan Inter melawan Napoli, di sesi konferensi pers, Conte mencak-mencak ya. Conte marah-marah karena menganggap bahwa wasit tidak adil. Conte ngomong begini teman-teman, apa maksudnya VAR tidak melakukan intervensi, tidak melakukan pengecekan ya ini pada pelanggaran terhadap Dumfries? Padahal jika ada pelanggaran di kotak penalti, VAR harusnya turun tangan karena keputusan wasit bisa mengubah pertandingan. Namun yang saat ini terjadi, VAR hanya akan turun tangan jika hasilnya cocok untuk tim-tim tertentu. Dan jika tidak cocok, maka VAR tidak akan digunakan. Bangke banget ini si Conte yang menuduh-nuduh. Lalu Conte bilang begini, hal ini benar-benar membuat saya kesal. Tapi bukan hanya saya juga memikirkan nasib pelatih yang lain. VAR ada atau tidak, VAR harus memperbaiki kesalahannya. Penalti yang diberikan oleh Mariani ini adalah wasit yang memimpin laga Inter lawan Napoli ya, merupakan kesalahan besar yang bisa mempengaruhi pertandingan. Kita memang memiliki niat yang baik dengan penggunaan VAR. Jika ada pelanggaran, berarti VAR harusnya melakukan intervensi, melakukan pengecekan untuk memastikan bahwa keputusan wasit sudah tepat, baik itu yang menguntungkan maupun yang merugikan tim tertentu. Ini bangke banget nih Conte. Tim tertentu di sini kan maksudnya Inter ya. Seakan-akan VAR baru akan digunakan atau tidak digunakan berdasarkan keuntungan Inter. Ini aduh Conte nyebelin banget. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Conte, apakah Anda saat ini merasa nyaman atau merasa aman dengan penggunaan VAR? Lalu Conte menjawab begini, saya mulai merasa kurang aman. VAR harusnya turun tangan setiap kali wasit melakukan kesalahan. Apa maksudnya kita menggunakan VAR apabila segala keputusan mutlak diberikan kepada wasit? Bila keputusan wasit tidak dicek oleh VAR, maka kita akan menebak-nebak sendiri alasan wasit dalam membuat keputusan. Nah teman-teman, statement Conte ini sangat ramai ya. Benar-benar kepancing nih media. Langsung banyak banget yang memberitakan. Ini beritanya bahkan bernada menyudutkan Inter ya. Seakan-akan ini adalah skandal yang menguntungkan Inter. Ini bahkan headline dari Corriere dello Sport bunyinya video skandalado. Aduh nyebelin banget. Itu tadi adalah cywar yang pertama ya teman-teman dari rival kita. Lalu tidak lama berselang ada serangan lagi nih dari kubu yang lain. Kali ini dari kubu Milan ya, yaitu presidennya sendiri, Paolo Scaroni.
Dia di sebuah event dalam rangka menyambut ulang tahun Milan yang ke-125, Paolo Scaroni membuat pernyataan yang menggegerkan yang juga ramai dibahas oleh media. Paolo Scaroni ngomong begini, "Saya berasal dari Vicenza dan saya datang ke Milan pertama kali untuk belajar di Universitas Bocconi. Ketika pertama kali tiba di sini, saya sering tersesat di jalanan dan tidak tahu di mana letak San Babila. Namun, lihatlah saya sekarang. Setelah bertahun-tahun, sekarang saya menjadi presiden satu-satunya klub di kota Milano. Jujur saja, saat ini hanya ada satu tim yang sejatinya mewakili kota Milan, yaitu AC Milan. Tentu saja, ini memberikan perasaan yang luar biasa bagi saya. Bayangkan, saya sudah menjadi presiden selama hampir 7 tahun, sebuah periode yang cukup lama. Dan saya memiliki kehormatan untuk merayakan ulang tahun ke-120 AC Milan, dan kini bahkan sudah mencapai ulang tahun yang ke-125. Saya senang merayakan hari jadi Milan yang ke-120, lalu kemudian saya kembali merayakannya sampai ke ulang tahun 125. Ini teman-teman, ini statementnya rame juga dibahas oleh media ya. Menurut gua ini sangat terlihat ya bahwa Scaroni dari pihak Milan juga ingin melancarkan cywar ya, serangan psikologis kepada Inter supaya konsentrasinya terganggu. Jadi teman-teman, ini dalam waktu 1 pekan saja sangat ramai ya di media rivalitas antara Inter dan Napoli dan juga Inter dengan Milan. Nah sebetulnya serangan terhadap Inter ini sudah coba diredam oleh Presiden Marotta ya. Dia menyampaikan statement tanggapan terhadap Conte maupun Paolo Scaroni terkait kritikan Conte terhadap wasit Mariani dan juga VAR. Marotta bilang begini teman-teman, dia adalah orang yang cerdas dan komunikator yang hebat. Dia di sini maksudnya Conte ya. Dia adalah orang yang cerdas dan komunikator yang hebat. Dia selalu memiliki tujuan tertentu ketika dia berbicara. Namun pada pelanggaran tersebut, kita semua tahu bahwa wasit berada sangat dekat dengan lokasi kejadian, dengan tempat kejadian. Dan kita juga melihat ada kontak di situ, sehingga jelas itu adalah penalti. Sedangkan menurut Marotta teman-teman, terkait kritik Conte terhadap prosedur penggunaan VAR, itu bersifat konstruktif, bersifat membangun demi kebaikan penggunaan VAR, sehingga kita perlu mendalaminya. Namun yang pasti, saat ini jumlah kesalahan wasit terus berkurang karena adanya teknologi. Dan keputusan Liga untuk menggunakan teknologi, yakni VAR, adalah sebuah keputusan yang tepat, bukan keputusan tercela. Lalu kemudian teman-teman, Marotta juga menanggapi pernyataan dari Presiden Milan ya, Paolo Scaroni. Saat itu sebetulnya ada jurnalis ya, yang bertanya ke Marotta. Jurnalisnya ngomong begini, "Apa pendapat Anda tentang statement dari Presiden Milan Scaroni?" Lalu kemudian Marotta menjawab begini, "Jika yang dimaksud oleh Scaroni adalah satu-satunya tim di kota Milan yang dia wakili adalah AC Milan, tentu saja itu adalah betul, karena dia memang tidak mewakili Inter. Selain itu, menurut Marotta teman-teman, kami di Inter juga mewakili sesuatu dari kota Milan yang lebih unggul dalam hal prestasi di belakangan ini. Tetapi saya tidak ingin membuat kontroversi. Paulo adalah teman saya. Dan Anda bisa lihat sendiri, di dasi saya ada 2 bintang. Dan saya berharap Milan segera bisa bergabung dengan memiliki bintang kedua." Widih, ini menurut gue ya teman-teman, statement Marotta untuk Conte dan Scaroni udah bagus banget. Dia membuat tanggapan yang diplomatis yang tidak menyerang balik secara psikologis. Marotta sudah berusaha untuk meredam suasana. Akan tetapi tidak lama setelah Marotta membuat statement, ini muncul lagi serangan. Kali ini dari Presiden Napoli ya, De Laurentiis. Dia mencoba membantu Antonio Conte nih dengan statementnya. De Laurentiis ngomong begini, "Pernyataan dari Marotta sangat tidak pantas. Menurut sebagian besar pakar sepak bola, jelas sekali bahwa kejadian tersebut bukanlah penalti. Yang terpenting dalam hal ini, statement Conte benar dan mencerminkan apa yang saya pikirkan juga dan selalu saya katakan, bahwa VAR adalah sumber yang bagus untuk menghindari kesalahan tetapi sering disalahgunakan. Bagi saya tidak masuk akal untuk membatasi kapan VAR dapat melakukan intervensi dan kapan tidak boleh melakukan intervensi. Menurut saya, jika terjadi sebuah pelanggaran, maka VAR wajib melakukan review dan memberitahukannya kepada wasit. Jika ini tidak dilakukan, maka perkembangan sepak bola akan terhambat dan kecurigaan akan semakin besar. Wasit harusnya terbebas dari kondisi psikologis apapun yang ada di antara dia dan operator VAR.
Maksudnya di sini adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa wasit yang berada di lapangan tidak suka dikoreksi oleh VAR karena hal ini dapat menghilangkan sisi otonomi dan kredibilitas mereka. Namun hal ini seharusnya terjadi. VAR harus mengecek semua keputusan wasit. Oh, gue baru tahu nih teman-teman, jujur. Ternyata dari sisi wasit penggunaan VAR tuh ada psikologis ya. Kalau wasit sudah membuat keputusan A lalu direview oleh VAR, itu akan membuat wasit secara psikologis merasa, loh kok hak gua, otonomi gua untuk membuat keputusan dikoreksi sih? Apa gua nggak kredibel ya? Ternyata wasit ada perasaan seperti itu ya. Dia merasa kesal jika keputusannya dicek oleh VAR. Nah, hal inilah yang coba dikoreksi oleh Conte dan De Laurentiis ya, bahwa menurut mereka seharusnya setiap keputusan wasit harusnya direview oleh VAR. Kalau pernyataannya gitu sih sejujurnya gue setuju-setuju aja ya, bahwa keputusan wasit ya harusnya memang dicek oleh VAR apapun itu untuk memastikan tidak adanya kesalahan. Tetapi masalahnya ini statement yang dibuat Conte dan De Laurentiis seakan-akan ya VAR cuma menguntungkan Inter. Padahal ya ampun, Inter juga sering banget ya dirugikan oleh wasit. Seringkali Inter membuat pelanggaran super ringan dihukum penalti. Lalu kemudian teman-teman, serangan psikologis lainnya untuk Inter hadir di sosial media ya. Kali ini untuk sang kapten sekaligus striker kita teman-teman, Lautaro Martinez. Ini dia lagi dikritik habis-habisan oleh para fans ya di sosial media karena Lautaro dianggap performanya sangat menurun jauh. Akan tetapi teman-teman, gua kok melihat bahwa serangan terhadap Lautaro ini terlalu masif ya, terlalu besar, dan ini kayaknya bukan dari fans Inter deh. Kayaknya fans Inter nggak mungkin menyerang yang terlalu kejam seperti ini. Dugaan gua teman-teman, ini bisa saja ya kritik terhadap Lautaro yang sangat masif di sosial media justru digerakkan oleh pihak lain untuk mengganggu konsentrasi Lautaro. Ini di kolom komentar Instagram teman-teman, salah seorang fans ngomong begini, "Hey Lautaro, ingatlah tim yang sedang Anda kapteni saat ini membayar Anda dengan sangat amat layak. Jadi bermainlah dengan baik." Lalu kemudian Lautaro sepertinya kesel banget nih baca gini. Jarang-jarang dia responsif ya, reaktif. Dan ini dia langsung menjawab teman-teman. Lautaro ngomong begini, "Anda yang seharusnya ingat bahwa saya selalu memberikan segalanya untuk Inter. Sama seperti tahun lalu di tahun Piala Dunia, di mana saya mengalami cedera pergelangan kaki. Sehingga ketika orang lain mampu mempersiapkan diri dengan baik untuk bermain di Piala Dunia dan mereka dalam kondisi bagus, di satu sisi saya justru bermain penuh sepanjang musim dan bahkan hingga final Liga Champions sambil menasar rasa sakit. Jangan pernah melupakan hal itu sebelum Anda berbicara kepada saya tentang seberapa banyak saya dibayar oleh klub ini." Aduh gila, Lautaro sampai sengamuk itu teman-teman. Tetapi sayangnya komentar ini udah dihapus. Untung aja ya teman-teman, sekarang international break, jadi serangan-serangan ini tidak akan mempengaruhi langsung performa Inter, permainan Inter. Ya semoga serangan-serangan terhadap Inter ini ya, Cywar ini bisa reda selama jeda internasional ini. Lalu kemudian yang berikutnya lagi teman-teman, ini ada penjelasan nih terkait handsball Oliveira ya, ketika dia berduel dengan Lautaro di kotak penalti di pertandingan Inter lawan Napoli teman-teman. Ternyata berdasarkan penjelasannya, keputusan wasit sudah tepat tidak menghukum Napoli dengan penalti. Begini bunyi penjelasannya teman-teman. Sentuhan dengan tangan sudah jelas sekali terjadi, tetapi tidak dapat dihukum karena keduanya, baik Lautaro maupun Oliveira, sedang berlari dan keduanya melakukan gerakan yang sama, 50-50. Pada saat terjadi kontak dengan tangan Oliveira, kita melihat bahwa lengan dia juga menempel pada tubuh Lautaro karena keduanya sedang berdampingan, sedang berduel 50-50. Pada kejadian ini, baru akan dianggap handsball apabila Oliveira melakukan apa yang disebut gerakan ekstra, yaitu gerakan kedua ke arah bola. Sedangkan dalam momen ini dia hanya melakukan satu gerakan dan lengannya menempel kepada Lautaro dalam situasi berlari 50-50. Jelas ini bukan handsball. Jadi seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi ternyata kalau kondisinya lagi berduel, kemudian badannya nempel ya, terus kondisinya 50-50, maka tidak akan dianggap handsball. Lalu kemudian teman-teman, ini ada penjelasan juga terhadap pelanggaran Dumfries yang berbuah penalti ya. Penjelasannya begini. Pada kejadian tersebut terdapat upaya untuk mendapatkan ruang oleh Anguissa dengan cara merentangkan kaki kanannya. Sementara Dumfries berusaha untuk menghalangi, mengintervensi dengan kaki kirinya dan kemudian terjadi kontak lateral di tulang kering.
kejadian tersebut sebetulnya hanyalah kontak ringan, tetapi wasit Mariani menganggapnya sebuah pelanggaran. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Apakah pelanggaran Anguissa terhadap Dumfries di partai Internapolis harusnya dihukum penalti atau enggak? Kalau menurut gua pelanggaran ringan ya, sentuhan ringan harusnya nggak perlu dihukum penalti. Karena Inter juga sering banget dirugikan karena hal ini. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, gua ingin mengundi pemenang tebak skor Inter melawan Napoli ya, skor akhir 1-0. Untuk hadiahnya adalah Rp100.000 untuk satu pemenang ya. Untuk hadiah dari tebak skor ini disponsori oleh salah seorang kawan ya dari Kalimantan Barat, Interisti Kalbar, yang juga tergabung dalam grup WhatsApp Cerewetin Inter. Oke teman-teman, langsung saja kita undi ya untuk pemenangnya. Ini untuk teman-teman yang sudah menjawab dengan tepat baik di Instagram maupun di YouTube, sudah gue cantumkan ya namanya di sini. Sekarang kita undi dengan Wheels of Name. Oke, kita putar saja. Sudah mutar. Siapa nih yang akan menang? Sepertinya Sutarjo Budi atau Fengki Tania nih. Wah, gokil. Yang menang adalah Fengki Tania. Oke bro, lo memenangkan giveaway 100.000. Silakan menghubungi gue ya, DM gue nomor rekening lo. Oke deh teman-teman, sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silakan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.